Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Pak. Udah sarapan? Belum. Waduh, kenapa belum? Gak sempat. Gak sempat. Kesiangan bangunnya. Iya. Tangannya belum masak. Waduh, belum masak. Ini siapa lagi yang sebelum mulai pelajaran? Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati, tentang ekosistem. Siapa yang udah tahu di sini ekosistem itu kayak apa? Coba Sinta. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Ada lagi? Apa lagi? Pantai. Oke. Di dalam ekosistem itu ada apa aja? Dia Ada makhluk hidup. Makhluk hidup. Ada apa lagi? Ada air. Kita kenal dengan faktor biotik kan? Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita membayangkan terlebih dahulu kita hidup di sini bergantung dengan alam. Kita berdampingan dengan lingkungan. Maka dari itu, saya mengutip sebuah kata, pelajari alam, cintai alam, hiduplah dengan alam karena ia tak akan mengecewakan. Contohnya kita menghirup udara di sini, di lingkungan, di luar kita menghirup udara. Nah, bagaimana kalau udara tersebut sudah tercemar? Apa yang akan terjadi? Sakit, lagi sesak napas, batuk. Dari media sosial ternyata pencemaran lingkungan diperkirakan pada tahun 2221 itu akan botol baru akan terurai selama 450 tahun di dalam lautan. Nah, ini diperkirakan jumlah plastik akan lebih banyak pada tahun 2050 dibandingkan jumlah ikan di lautan. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa kita di sini hidup dengan lingkungan. Kita harus menjaga supaya kita tidak sakit, supaya badan kita tidak bermasalah, supaya kita tetap menjaga keutuhan mereka di sini. Nah, ini ekosistem, yaitu suatu kesatuan fungsional antara makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungannya, yaitu komponen abiotik, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama yang lainnya. Kalau kita menarik dari ekosistem, dibagi menjadi dua kata, eko dan sistem. Eko berkaitan dengan lingkungan. Sistem, siapa yang tahu sistem? Sistem itu apa? Proses. Sistem. Apa itu sistem yang kalian tahu? Terstruktur. Nah, ini di dalam ekosistem terdapat dua faktor. Faktor biotik terdiri dari semua makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan dekomposer sebagai pengurai. Lalu faktor abiotik terdiri dari benda-benda mati dan lingkungan. Contohnya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Nah, interaksi dalam ekosistem itu ada tiga. Yang pertama ada rantai dan jaring makanan, yaitu menunjukkan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Yang kedua ada aliran energi. Jadi energi yang contohnya energi matahari diubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan, kemudian diteruskan ke konsumen melalui rantai makanan tersebut. Lanjut ada siklus energi. Contohnya unsur-unsur hara penting seperti karbon, nitrogen, dan fosfor yang didaur ulang di dalam ekosistem. Oke, sekarang coba kalian scan dulu lalu diisi. Waktunya 2 menit. Pokoknya dia main. Dia dipasangkan. Ini kayaknya ada berapa, Pak? Itu. Salah dua. Siapa yang salah banyak? Siapa yang salah semua ada? Salah banyak. Waduh, salah banyak. Ini gimana cara? Nah, ini ada penjelasannya. Itu yang pertama adalah ekosistem darat.
Ya, terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan mamalia besar. Contohnya hutan hujan tropis, hutan gugur, sabana, padang rumput, dan gurun. Nah, ini adalah ekosistem air yang biasanya ditentukan oleh kedalaman perairan dan jarak dari pantai itu lumayan jauh. Contohnya di laut, danau, sungai, kolam, dan rawa. Lanjut, ekosistem transisi itu adalah ekosistem yang terjadi peralihan antara ekosistem darat dan air. Jadi dia letaknya itu di antara daratan dan perairan. Contohnya di sini adalah pantai, estuari, hutan estuari, dan hutan mangrove. Nah, selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini keanekaragamannya tingkat rendah, membutuhkan perawatan khusus dan didominasi oleh manusia. Karena ini merupakan ekosistem yang bersentuhan langsung dengan tangan manusia, diciptakan oleh manusia. Contohnya sawah, kebun binatang, dan aviari. Oke, selanjutnya kita akan mendiskusikan. Saya akan membagikan gambar untuk tiap kelompok dan didiskusikan, lalu didiskusikan selama 3 menit. Kira-kira itu adalah ekosistem apa? Apa saja hubungan yang ada di dalamnya? Sudah? Sudah ini? Kelompok Sinta sudah? Kelompok Kera sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, perwakilan kelompok coba maju ke depan untuk mempresentasikan gambar yang sudah dibagikan. Kalau ini ekosistem air, di sini ada hubungan rantai makanan antara sesama hewan. Terus komponen-komponennya itu ada yang abiotik, ada air, orang, batu-batuan. Terus yang biotiknya ada ikan, laut, anemon, dan sebagainya. Terus di sini juga ada produsen, yaitu fitoplankton dan alga. Oke, terima kasih. Betulkah kira-kira? Oke, terima kasih kelompok yang sudah maju. Coba diberi tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, tadi kita sudah membahas ya tentang jenis ekosistem. Kelompoknya Pio dapat ekosistem air. Kelompok yang dapat ekosistem darat. Kelompok Sinta dapat ekosistem buatan. Kita perwakilan kelompok 2 orang untuk maju ke depan untuk menemani saya bermain. 2 orang. 2 orang perwakilannya coba ke depan. Maju ke depan, oke. Coba lagi. Nah, coba kan di balik situ ada perekatnya. Coba ditempel dulu ke baju kalian. Nampaknya di mana dulu? Pak, kira-kira yang faktor biotiknya yang mana dari gambar-gambar di depan? Biotik. Oke, abiotiknya? Nah, oke. Jadi yang pertama faktor abiotik. Coba. Oke, matahari memberikan energi kepada tumbuhan. Dipasangkan. Langsung lagi ke mana? Oke, setelah itu tumbuhan sebagai produsen, lalu tumbuhan dimakan oleh Itu benar. Oke, lalu jangkrik dimakan oleh kodok. Oke, kodok sebagai produsen keberapa? Konsumen keberapa? Maksudnya konsumen ke? 2. Lalu kodok dimakan oleh ular. Oke. Ular
Nah, ular tidak makan serangga. Kayaknya kamu makan ya? Oke, selanjutnya ular dimakan oleh Jauh-jauh. oleh terima kasih teman-teman. Kita lanjut. Kalau berikan tepuk tangannya. Oke teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem dan memperagakan permainan rantai makanan sederhana. Nah kali ini coba ada yang bisa menyimpulkan jenis-jenis ekosistem ada berapa? Saya Pak. Coba Bio. Jadi ekosistem itu ada ekosistem darat, ada air, buah. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan rantai makanan. Tentang rantai makanan itu harus seperti apa? Ica. Coba Ica. Jadi rantai makanan itu berawal dari tumbuhan. Tumbuhan itu. Matahari Pak. Tadi Erna jauh jadi nggak kelihatan matahari. Dari matahari menyinari tumbuhan melakukan fotosintesis. Selanjutnya tumbuhan itu dimakan oleh belalang. Oke. Belalang kan, jadi dari tubuh. Nah, habis dimakan belalang, belalang itu dimakan oleh kodok, oleh konsumen dua. Selanjutnya, konsumen 3 yang makan kodok ini adalah ular. Setelah ular memakan kenyang kodok itu, dia lagi dimakan oleh elang. Udah deh. Udah, oke. Terima kasih Ica. Sama-sama Pak. Nah, teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Oke, minggu depan kita akan mempelajari terkait jaring-jaring makanan dan kita akan juga mempraktekkan tentang jaring-jaring makanan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk datang ke kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.